Tugasku murtadi penyeimbang. Betul. Anda sudah melakukan dengan baik. Aku wis pernah ngucap, aku lan Astadewa durung iso mlebu ning agemanmu. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Dalam kepercayaan dan kosmologi spiritual Jawa, nama Sabdo Palon kerap muncul sebagai sosok misterius. Banyak yang mengenalnya sebagai penasehat spiritual terakhir dari Raja Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Namun siapakah sebenarnya Sabdo Palon itu? Apakah dia manusia, jin, makhluk halus, ataukah representasi dari kekuatan semesta? Piye mumete? Sone moro. Apik. Betul. Bubrah. Sing bubrah tambah bubrah. Sahabat Nusantara, sebelum kita menelusuri misteri ini lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Dan izinkan kami memohon restu kepada seluruh tim, terutama kepada Ustadz Hakim Bawaziar, agar kisah ini bisa menjadi pelajaran, hikmah, dan kewaspadaan spiritual untuk kita semua. Dalam bahasa Jawa, sabdo artinya sabda atau ucapan. Palon bukan hanya berarti pelan atau lambat, tapi juga dapat dimaknai sebagai ketenangan, kedalaman, dan kebenaran yang tersembunyi. Maka, sebagian leluhur Jawa menafsirkan Sabdo Palon sebagai sabda dari sang kebenaran semesta. Lalu siapa sang pemilik sabda itu? Banyak spiritualis Jawa percaya bahwa Sabdo Palon adalah manifestasi ucapan dari Sang Hyang Ismoyo, sosok gaib yang dalam mitologi Jawa dipercaya sebagai wujud tinggi dari kesadaran atau Ruh Agung, yang mendiami Gunung Jamurdipa, dan dikenal sebagai penjaga rahasia kebatinan Jawa. Mengapa orang Jawa cenderung ngiblat ke Sang Hyang Ismoyo? Karena dalam ajaran kejawen, Sang Hyang Ismoyo bukan hanya simbol ketuhanan, tapi juga mewakili kejernihan budi, kesadaran diri, dan keseimbangan alam. Ia adalah penjaga harmoni antara alam nyata dan alam gaib. Dan Sabdo Palon dianggap sebagai sabda dari Sang Hyang Ismoyo. Sabda yang akan kembali muncul ketika Jawa kehilangan jati dirinya, ketika dunia diguncang oleh ketamakan dan hilangnya nilai-nilai adiluhung. Sabda itu bukan hanya kata-kata, melainkan panggilan gaib bagi siapa saja yang masih memiliki jiwa Jawa yang murni. Sing wis raket dirusak. Sing wis rusak malah rusak. Makin rusak malah ya. Dalam lontar-lontar kuno, dikatakan Sabdo Palon akan kembali nyabda atau berbicara setelah ratusan tahun diam. Mereka yang mampu memahami sabdanya bukan dari telinga, tapi dari hati, akan tahu bahwa Sang Hyang Ismoyo belum pernah pergi. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali membimbing tanah Jawa dalam keheningan. Perigi. Aku harap nyepi. Sahabat Nusantara, apakah kalian siap jika sabda itu muncul di tengah kekacauan dunia? Apakah kalian mampu membedakan mana sabda sejati dan mana bisikan gaib penuh tipu daya? Mari kita buka mata batin, karena bisa jadi, Sabdo Palon bukan sosok, tapi peringatan. Bukan makhluk, tapi frekuensi ilahiyah. Yang berbicara bukan dengan suara, tapi dengan peristiwa. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tak tertinggal kisah-kisah misteri spiritual yang akan membuka tabir gelap Nusantara. Loh, kenapa menyepi, Ki? Bagaimana tanah Jawa ini? Aku wis ngomong. Aku murtadi penengah. Betul itu. Ora mbelo awakmu. Ora mbelo sisih kono.